Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia SMA kelas 12, baik itu IPA ataupun IPS. Materinya yaitu terkait dengan surat lamaran pekerjaan. Adapun poin penting dalam materi kali ini adalah kebahasaan di dalam surat lamaran pekerjaan. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, jika kita mendengar kata kebahasaan, pasti merujuk bagaimana cara penulisan yang benar itu seperti apa, terutama penulisan surat lamaran pekerjaan. Jadi, ketentuan yang harus kalian perhatikan dalam surat lamaran pekerjaan terkait dengan bahasa yang digunakan adalah sebagai berikut. Bentuk suratnya harus standar. Maksud dari bentuk surat standar di sini yaitu bentuk suratnya harus formal ya. Standarnya perusahaan, standarnya bagaimana kalian mengirim ke instansi itu seperti apa suratnya. Maka sifatnya harus formal. Kemudian bahasa yang digunakan itu harus baik dan benar. Jadi kalau menyangkut terkait dengan bahasa itu kalian harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi tidak boleh disingkat-singkat seperti kalian mengirim surat ke teman kalian atau saudara kalian. Jadi ini sifatnya formal, jadi tidak boleh disingkat. Selanjutnya, menggunakan kata-kata yang sopan, ya. Jadi diperhatikan di sini harus menggunakan kata-kata yang sopan. Kenapa? Karena kalian sifatnya ingin melamar, ingin masuk ke perusahaan tersebut, jadi kalian harus menggunakan kata-kata yang sopan agar perusahaan itu percaya dengan kalian. Selanjutnya, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Jadi di sini maksudnya jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran itu tidak berbelit-belit kata pengantarnya ya. Jadi harus jelas, singkat, dan tepat sasaran ya. Selanjutnya, tulisannya harus bersih ya, kemudian mudah dibaca dan sesuai dengan kaidah ejaan ya. Tulisan yang bersih di sini maksudnya bila ditulis tangan. Jadi perusahaan itu biasanya menginginkan ada yang diketik, ada juga yang ditulis tangan. Maka kalau yang ditulis tangan itu otomatis harus bersih ya. Kemudian tulisannya juga mudah dibaca. Nah ini biasanya kalau perusahaan menginginkan yang tulis tangan itu untuk mengetahui sifat-sifat kalian dari menulis tangan itu. Jadi usahakan tulisan yang kalian bubuhkan di kertas surat lamaran itu harus bisa dibaca atau mudah dibaca dan sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku ya. Jadi jangan memakai ejaan-ejaan yang lama seperti itu. Selanjutnya, kalian harus memperhatikan tempat atau tanggal surat, kemudian perihal, alamat, kemudian salam pembuka, isi, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Penjelasannya ada di slide berikutnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kelengkapan norma bahasa surat ya. Yang pertama, tempat dan tanggal surat. Jadi tempat dan tanggal surat ini biasanya ditempatkan di pojok kanan atas ya, tanpa titik di akhir karena ini bukan merupakan kalimatnya. Contohnya seperti ini. Ya, diingat-ingat ya. Jadi tempat dan tanggal pembuatan surat itu ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Contohnya ini ya. Bontang, 31
Juli ya 2019. Jadi di belakang sini itu tidak menggunakan titik ya, karena ini bukan merupakan kalimat. Kemudian menuliskan kata perihal ya, menuliskan kata perihal. Jadi perihal ini fungsinya untuk mengetahui tujuan kalian menuliskan surat itu untuk apa ya. Jadi di sini saya menuliskan lamaran pekerjaan ya. Jadi tujuannya itu untuk melamar pekerjaan seperti itu. Kemudian alamat dan tujuan surat. Di sini saya memiliki dua contoh ya. Alamat tujuan surat. Yang pertama, YTH.HRD PT Pupuk Kaltim, Jalan Amoniak, Bontang, Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua sama, yang terhormat HRD PT Pupuk Kaltim, Jalan Amoniak, Bontang, Kalimantan Timur. Nah, di sini saya mau bertanya kepada kalian, dari dua contoh ini, mana yang salah, mana yang benar? Ada yang tahu anak-anak? Ya, tepat sekali. Jadi yang salah itu yang paling atas. Ya, yang salah yang paling atas. Kemudian yang benar otomatis yang paling bawah. Ya. Kenapa demikian? Nah, coba perhatikan. Coba perhatikan di sini ya. Di contoh pertama ya. Contoh pertama. Kita bahas satu persatu ya. YTH.HRD PT Pupuk Kaltim, ini sudah benar ya. Nah, ini sudah benar. Kemudian jalan tidak boleh disingkat ya. Jalan, kemudian amoniak, koma, sudah benar. Bontang, titik. Nah, ini apakah benar atau salah kalau ada titiknya? Ya, salah ya. Jadi yang salah ini. Kemudian Kalimantan Timur, titik. Nah, ini juga salah ya. Jadi penulisannya di sini di alamat tujuan surat itu tidak memerlukan titik ya. Ya, titiknya tidak perlu dituliskan. Seperti itu. Kemudian di sini ya, penulisan YTH. Nah, di sini kenapa saya tidak memakai kepada dan hanya memakai YTH? Nah, untuk mengefisienkannya, jadi untuk lebih efisien, hanya menuliskan kata YTH, ya, seperti itu. Kemudian, diingat lagi, jalan tidak boleh disingkat ya, jalan tidak boleh disingkat. Kemudian, kalian jangan menuliskan kata bapak atau ibu ya, jadi langsung saja HRD seperti itu. Karena kita tidak tahu nanti HRD-nya itu bapak atau ibu, seperti itu. Selanjutnya, ini masih kelengkapan norma bahasa surat, yaitu salam pembuka ya. Salam pembuka. Nah, salam pembuka di sini saya menggunakan dengan hormatnya. Biasanya yang dipakai pada umumnya itu dengan hormat, ya. Ini tempatnya di bawah alamat dan tujuan surat tadi. Kemudian isi surat. Nah, isi surat ini isinya terkait dengan identitas ya, identitas pelamar. Kemudian maksud dan tujuan surat ya. Maksud kalian untuk melamar tuh mau melamar jadi apa, seperti itu. Kemudian menyatakan lampiran. Lampiran di sini isinya terkait dengan fotokopi KTP, fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, dan lain sebagainya. Selanjutnya, salam penutup. Nah, salam penutup ini pada umumnya menggunakan hormat saya ya. Hormat saya ini nanti dituliskan di bawah isi surat. Seperti itu. Kemudian, yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang ya, seperti ini penulisannya.
hormat saya ini sebagai salam penutup ya. Kalau salam pembuka tadi ini dengan hormat, kalau salam penutup itu hormat saya ya. Kemudian ditambah dengan tanda tangan ya, di sini tanda tangan si pelamar dan juga nama terang serta diikuti dengan gelarnya. Anak-anak, nah di sini ada sumber informasi. Jadi kalau kalian ingin melamar suatu pekerjaan ya, pasti kalian mencari sebuah informasi. Nah, di mana saja kalian harus mencarinya? Coba disimak. Jadi kalian bisa mencarinya di iklan di surat kabar, ya. Bisa di koran, kemudian bisa di majalah, dan lain sebagainya. Biasanya lowongan ini ada di kolom lowongan ya. Biasanya ada disediakan kolom lowongan pekerjaan seperti itu. Informasi selanjutnya bisa dari teman ya atau seseorang. Jadi informasi lowongan pekerjaan ini bisa kalian dapatkan dari teman kalian atau seseorang. Selanjutnya bisa jadi kalian melihat pengumuman itu atau pengumuman lowongan itu yang resmi dari instansi ya, jadi langsung dari instansinya yang membutuhkan tenaga pekerjaan ya. Jadi kalian harus giat-giat mencari di webnya atau di media sosialnya, pasti nanti kalian akan menemukan informasi lowongan tersebut. Selanjutnya, informasi bisa kalian dapatkan ini ketika instansi memohon kepada sekolah langsung. Jadi misalkan perusahaan itu memohon untuk sekolahnya menyediakan atau memfasilitasi untuk masuk ke perusahaan yang menawarkan tadi, misalkan tes di sekolah, terus nanti kalau lolos kemudian ditarik menjadi pekerja di sana. Selanjutnya, nah ini inisiatif sendiri ya. Jadi kalau inisiatif sendiri kalian harus mencarinya itu harus sesuai dengan keinginan kalian sendiri, dengan kesadaran kalian sendiri, karena kalian sudah membutuhkan pekerjaan, jadi kalian harus berinisiatif ya, harus berinisiatif. Nah, di sini bagaimana penulisan sumber informasi di dalam surat lamaran. Jadi kalau kita menuliskan surat lamaran itu juga harus membubuhkan sumber informasi. Harus membubuhkan sumber informasi yang kalian dapatkan itu dari mana. Tapi ini juga sifatnya fleksibel ya, boleh dituliskan, boleh tidak. Tapi lebih baik dituliskan. Coba yang pertama. Kalau kita mencari di iklan ya, di lowongan di koran seperti itu. Nah, penulisannya seperti ini. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian titik-titik, nah hariannya ini apa? Misalkan dalam harian Kompas tanggal berapa? Misalnya tanggal 31 Juli yang isinya menyatakan bahwa titik-titik, menyatakan bahwa perusahaan Bapak atau Ibu pimpin itu membutuhkan lowongan pekerjaan ya. Kemudian yang contoh kedua, dalam harian titik-titik diisi bebas ya ini hariannya. Dalam harian Kompas tanggal 31 Juli, saya membaca iklan yang menyatakan bahwa PT Pupuk Kaltim membutuhkan tenaga listrik misalnya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka saya ingin melamar sebagai tenaga yang dibutuhkan, seperti itu. Atau misalkan dalam harian Kaltim Pos tanggal 28 Juli saya membaca iklan yang menyatakan bahwa PT Pupuk Kaltim membutuhkan tenaga akuntansi. Jadi berkenaan dengan hal itu maka saya ingin mendaftar di bagian tersebut. Kemudian informasi dari seseorang ini juga bisa ya. Misalkan kalian mendengar informasi dari seseorang, kemudian kalian tangkap dan kalian ingin mendaftar, itu juga bisa. Jadi bahasanya seperti ini kalau dituliskan.
menurut informasi dari Bapak titik-titik, misalkan Bapak Supardi, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan tenaga administrasi. Sehubungan dengan hal itu, maka saya ingin mendaftar menjadi bagian atau staf apa gitu. Selanjutnya, pengumuman resmi dari instansi. Jadi kalian juga bisa mencarinya di web instansinya atau perusahaannya atau di media sosial. Itu pasti nanti ada, ya. Bunyinya seperti ini. Berdasarkan dengan pengumuman nomor berapa, biasanya ada nomornya kalau surat dari perusahaannya, pengumuman resminya tanggal 31 Juli tentang penerimaan karyawan PT Pupuk Kaltim, maka saya bertanda tangan di bawah ini, kemudian bawahnya nama kalian, seperti itu ya. Jadi saya ulangi, berdasarkan dengan pengumuman nomor misalkan 001 garis miring PT PKT garis miring titik-titik tanggal 31 Juli tentang penerimaan karyawan PT Pupuk Kaltim, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini, kemudian nama kalian. Dituliskannya di bawah ya. Kemudian penulisan sumber informasi yang lainnya yaitu permohonan instansi pada sekolah ya. Permohonan instansi pada sekolah. Jadi bunyinya seperti ini. Setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja bagian apa misalnya, bagian administrasi atau bagian apa yang lainnya, bunyinya seperti ini ya. Kemudian inisiatif sendiri. Nah, kalau inisiatif sendiri, ini bahasanya seperti ini ya. Yang bertanda tangan di bawah ini, siapa namanya? Dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada bagian apa. Seperti itu ya. Kemudian kita masih berlanjut di kebahasan surat lamaran pekerjaan, yaitu terkait dengan ketepatan pilihan kata ya. Jadi ketepatan pilihan kata ini maksudnya kalian harus memilih kata-kata yang paling tepat, benar dan mudah dipahami. Jadi diksi atau pilihan kata dalam surat lamaran pekerjaan itu harus tepat. Jadi ketepatan penggunaan diksi ini dapat dilihat sebagai berikut. Yaitu ini ya. Yang pertama, penulisan dengan hormat atau ini salam pembuka ya. Dengan salam ya, dengan hormat, kemudian ada dengan salam. Itu yang benar yang mana? Pasti yang ini ya. Jadi penulisan yang benar itu dengan hormat, bukan dengan salam ya. Kemudian yang kedua, nah ini berdasarkan iklan yang dimuat pada harian Solo Raya pada 7 Juli 2019 tentang pengumuman penerimaan karyawan baru di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin, titik-titik dan seterusnya. Ini benar ya. Kemudian yang salahnya, berdasarkan iklan yang dimuat pada harian Solo Raya pada 7 Juli 2019 tentang pengumuman penerimaan karyawan baru di perusahaan yang kamu pimpin. Nah ini yang salah. Kenapa salah? Karena pada kalimat ini ya, yang kedua ini menggunakan yang kamu pimpin ya, yang kamu pimpin. Kalau yang pertama itu menggunakan yang Bapak Ibu pimpin ya. Jadi ini sifatnya, bahasanya ini lebih formal ya. Nah, kalau kalian memakai yang kamu pimpin itu kurang formal ya, tidak formal. Karena yang kamu ini biasanya dipakai di surat pribadi ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, informasi itu saya terima melalui email pada pertengahan Mei 2019. Ini yang benar. Kemudian yang salah, info itu saya terima lewat email pada pertengahan Mei 2019. Ini yang salah. Kenapa salah? Ada yang tahu? Nah, kalau yang ini ya, yang salah, kita cari kesalahannya dulu. Kita bisa bandingkan di sini. Di sini menggunakan kata informasi, di sini menggunakan kata info ya. Nah, info di sini ya, info di sini ini terkesan tidak formal ya. Jadi terkesan bahasanya terlalu santai seperti itu. Kalau yang informasi ini lebih formal ya. Jadi kita pakai yang ini seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya, keefektifan penggunaan kalimat. Jadi kita harus memperhatikan juga keefektifan kalimat itu seperti apa, ya. Yaitu yang pertama, kesepadanan isi dan bentuk kalimat. Jadi setiap isi dan bentuk kalimat itu harus sepadan, ya. Kemudian penggunaan penekanan. Penggunaan penekanan di sini maksudnya kalian harus menggunakan penekanan yang meyakinkan. Contohnya, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari harian surat kabar, nah ini kan penekannya meyakinkan, ya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nah ini namanya penekanan. Kemudian menjaga kehematan frasa, maksudnya di sini, jadi kita bisa meringkas, ya, frasa yang terlalu panjang. Misalnya ini, ya, frasa memiliki rumah dapat dinyatakan dengan bentuk yang lebih singkat, yaitu kata beralamat, ya kan? Memiliki rumah dan juga beralamat. Kemudian frasa mengajukan lamaran lebih baik dinyatakan dengan melamar, seperti itu, ya. Jadi menjaga kehematan frasa agar lebih singkat, lebih efektif, seperti itu. Selanjutnya, kepaduan paragraf, ya. Jadi kalimat dalam surat lamaran pekerjaan sebaiknya disusun dalam paragraf yang padu. Maksudnya yang padu di sini, misalkan di sini, ya, di paragraf pertama, ini membahas tentang A, ya nanti penjelasannya selanjutnya di sini, ya. Jangan penjelasan yang lain. Kalau di sini dia menggunakan kata permohonan, ya. Nah, kemudian paragraf kedua juga membahas terkait dengan permohonan. Jadi nyambung, ya. Paragraf 1 dan 2 itu nyambung. Selanjutnya, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Nah, ini yang harus kalian perhatikan, ya. Jadi ejaan yang berkenaan dengan penulisan kata, penggunaan huruf kapital, kemudian penulisan unsur serapan, dan lain-lain itu harus kalian perhatikan. Kemudian tanda baca berkenaan dengan titik, koma, titik 2, dan lain-lain itu juga harus kalian perhatikan. Misalkan penulisan alamat surat itu tidak usah memakai titik, ya. Terima kasih anak-anak, kalian sudah menyimak dan melihat video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari, serta menjadi bekal nanti kalian melamar pekerjaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.